Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hadi dan Mbak Lulu yang sekarang berada. Ya, sehat ya, sehat dan semangat. Alhamdulillah ya. Mas Hadi dan Mbak Lulu ini menurut info adalah kakak beradik, betul ya? Betul ya, alhamdulillah ya. Subhanallah. Ini antara juara 1 dan juara 3 dalam acara Olimpiade Tahfidz yang diadakan oleh Lembaga Wisata Hati Surabaya. Dan alhamdulillah jenengan ya, Nanda Hadi sama Nanda Lulu terpilih sebagai juara 1 dan juara 3. Ini ini mohon diinfokan karena dalam tayangan ini tidak hanya Lembaga Wisata Hati saja atau staf Lembaga Wisata Hati yang membaca atau pemirsanya adalah dari banyak pemirsa. Nah, silakan gimana bisa yang istilahnya melatih Mas Hadi ini mempunyai suara yang bagus ya, ketepatan makhrajul hurufnya, fasohanya, gharibnya kan gitu ya. Nah, ini siapa yang berperan utama di dalam mempelajari atau melatih Mas Hadi sama Nanda Lulu ini? Monggo silakan dari Mas Hadi dulu, bagaimana ya. Kalau masalah pengelolaan suara, kami setiap Ramadan mondok tilawatul Quran di Desa Sekapu. Tilawatul Quran Al-Mahfur. Dan samping itu di Ramadan juga kami juga berlatih ke sana setiap hari Sabtu habis zuhur sampai asar. Oh, luar biasa. Dan apakah ini gitu. Jadi olah suara itu ada program dari Rumah Tahfidz itu adalah tilawah di pondok di Sekapu. Gitu. Oh gitu. Jadi ini untuk semua santri Rumah Tahfidz Banyubang Lamongan atau terpilih hari setiap Sabtu itu adalah latihan olah suara atau tilawah di Sekapu itu. Luar biasa. Terus selebihnya itu gimana? Selain hari Sabtu juga di sini Rumah Tahfidz ini setiap malam Jumat, malam Jumat sekali kita didatangkan guru Qori. Oh gitu. Jadi mendatangkan. Di sini didatangkan. Oh, datangkan. Subhanallah. Itu ustadz siapa? Ustadz apa ustadzah yang didatangkan itu? Yang didatangkan ustadz. Yang di sana, yang kita ke sana ustadzah. Ustadzah. Ya. Boleh disebutkan yang di Sekapu itu ustadzah siapa? Kemudian kalau didatangkan ke Rumah Tahfidz itu ustadz siapa? Kan gitu. Yang di Sekapu itu namanya Ustadzah Hajah Nur Khairiyah. Oh, Hajah Nur Khairiyah, iya. Kan Mas Ustadz Saifuddin. Ustadz Saifuddin. Oh gitu, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi itu sedangkan dari Mas Hadi ini karena di Rumah Tahfidz ini selain menghafal Quran juga mengikuti sekolah umumnya. Ini sekolah umumnya itu di mana? Sudah tingkat SMA kah atau masih SMP atau bagaimana? SMA, iya. Di daerah mana itu? Daerah Banyubang. Kalau Mbak Lulu sendiri sekolahnya di mana?
Sama, oh, SMA gitu, subhanallah. Kemudian cara mengatur ini antara sekolah yang di luar sekolah umum, kemudian hafalannya di rumah tahfidz Banyubang ini, Solo Kuro Lamongan ini. Jam berapa pada waktu saat murojaah dan setoran hafalannya ini? Mungkin Mbak Lulu sekarang mungkin bisa menjawab. Gimana Mbak Lulu? Iya. Kalau murojaah sih saya itu habis tur setelah sekolah. Pulang sekolah. Kalau di sekolahnya itu saya membuat setoran. Oh, buat setoran. Jadi apakah sama dengan Mas Hadi? Jadi zuhur itu adalah murojaahnya, kemudian selesai itu adalah setorannya. Apa beda dengan ini? Gimana Mas Hadi? Kalau pagi di samping ngaji kitab, ya juga nambah sebelum ngaji kitab itu nambah sebentar, terus pas habis duhurnya istirahat. Nambah apa itu? Terus, nambah setoran hafalannya. Pas mau asar, setengah jam mau asar bangun nambah, terus sholat, terus habis sholat itu nambah lagi, terus setor hafalan. Habis mau maghrib itu nambah murojaah. Kemudian habisnya setorkan. Oh gitu. Oh baik. Jadi untuk kegiatan selesai atau sebelum subuh mengadakan qiyamul lail nggak itu Den? Di rumah tahfidz itu diwajibkan qiyamul lail. Ya tapi disunahkan, dianjurkan. Iya. Selesai sholat subuh, apakah ada semacam setoran kembali dari hafalannya atau bagaimana, atau diberikan kegiatan yang lain sebelum mungkin istilahnya persiapan sekolah kan gitu ya? Itu gimana? Selesai sholat subuh? Setelah sholat subuh itu diadakan ngaji kitab. Oh, subhanallah. Setelah itu persiapan sekolah. Jadi padat sekali ini ya jawabnya ya. Apakah ada waktu untuk bermain ini istilahnya? Ya kami pun tidak menutup kemungkinan. Istilahnya ada istirahat, katakan refreshing kan gitu ya. Tidak kan menghafal Quran itu istilahnya strength untuk menghafalkan gitu aja. Pada saat-saat apa dengan untuk istirahat itu? Apa ada waktu ataupun hari yang dikhususkan untuk istilahnya mengasuh atau istirahat? Monggo, keren. Ya, ada hari Jumat. Hari Jumat. Nah. Malam Sabtu. Jadi satu hari full itu atau bagaimana? Atau satu hari full itu. Jadi digunakan untuk benar-benar istilahnya merefreshing santri untuk mengistirahatkan kan itu ya. Sementara itu baik terima kasih. Dan selama ini yang belum saya ketahui dan pemirsa ketahui juga, Nanda Hadi ini sudah dapat celengan atau hafalan sudah berapa ini? Apa sudah selesai itu? Masih ya lumayan lah. Lumayan itu berapa? Apakah 25 juz ataukah mau selesai 30 juz atau bagaimana? Kan lumayan itu kan ada nilainya biar tidak apa-apa. Jadi keseluruhan ini nantinya kita bisa mengevaluasi yang lain dalam perlombaan dan yang lain. Mungkin dalam salah satunya adalah perlombaan hafidz yang istilahnya bentuk tidak semacam kemarin, lebih ditingkatkan kembali kan gitu. Dapat berapa Mas Hadi? Iya. 25. Alhamdulillah. Kalau Nanda Lulu ini sudah berapa? Baru mau 10. Mau 10 ya, luar biasanya. Ya, kalau boleh tahu ini di rumah tahfidz pasti ada yang ngajari atau ustadz atau pengasuhnya. Maaf. Ini pengasuhnya siapa?
bernama siapa, dan terus bagaimana tugasnya, apakah pengasuh ini tidak mukim atau pulang kemudian datang ke rumah tahfidz, jadi mengikuti hafalannya sampai bermalam juga di rumah tahfidz itu gitu. Gimana ini Mbak Lulu, mungkin bisa menjelaskan? Ustadz siapa? Ustadz apa ustadzah? Ustadz. Ustadz itu Abdullah Zawawi. Ustadz Abdullah Zawawi. Ya. Ya. Jadi gitu. Ustadz Ma'ruf Fanani. Oh, dibantu oleh Ustadz Ma'ruf Fanani. Luar biasa. Sip, ya. Jadi selama ini kan ada apakah disamakan, yaitu santri laki-laki dan santri perempuan, atau dipisahkan itu, atau hanya satu pengasuh atau guru atau ustadz yang mengajarkan di pondok ataupun rumah tahfidz Lamongan ini gitu. Monggo, gimana Mas Hadi, silakan. Ya, disamakan kalau ustadznya. Tapi asramanya beda. Asramanya berbeda, bisa. Jadi ada pelajaran-pelajaran tertentu yang sifatnya akan disamakan, dan ada pelajaran-pelajaran yang tertentu yang dipisahkan, itu akhwat dan ikhwat gitu. Ya. Oke, ya. Baik Mas Hadi, semangat terus ya. Jadi ini sebagai masih dalam tahapan yang awal ya, kami mengadakan lomba semacam ini, dan insya Allah nantinya kami akan memberikan suatu lomba yang lain yang lebih tingkatannya dengan ini. Oleh karena itu nanti kami juga merencanakan suatu bentuk lomba yang diperuntukkan antara yang juara dengan juara. Oleh karena itu istilahnya adalah ya mencari best of the best ya gitu. Jadi untuk ini sudah dapat juara 1, 2, 3, kami akan memberikan lomba semacam ini yang periode kedua dibutuhkan yang lain. Itu sementara Mas Hadi, Mas ini diistirahatkan untuk lebih giat lagi mengikuti lomba nanti ditanding atau pada arena best of the best itu, gitu ya. Nah, dan selain itu ini adalah untuk khusus para santri maupun pondok yang dengan itu. Level yang lain kami juga merencanakan bahwa nanti lomba nanti diinfokan pada tetangga, yaitu diperuntukkan oleh komunitas ibu-ibu. Misalnya bisa ibu muslimah, ibu-ibu perkumpulan pengajian dan lain sebagainya. Dan juga yang ketiga yaitu lomba tahfidz diperuntukkan oleh karyawan instansi, bisa dari Bank BNI, Mandiri, atau dari perusahaan ya. Di daerah Lamongan juga banyak itu, ada karyawan pabrik-pabrik, dan tidak menutup kemungkinan di situ ada karyawan-karyawan yang sama-sama juga di rumah menghafalkan Quran. Nanti skupnya bisa yang lain gitu guys. Dan nantinya ada lagi ya skup yang ketiga, yaitu santri-santri ataupun siswa setingkat SMA sederajat atau aliyah, atau juga SD atau sanawiyah sederajat. Tunggu semakin ya, harapan dan doanya ya lebih maju, lebih semangat, lebih bagus daripada yang kita ini. Yang nanti yang berkurang nanti akan tutupi gitu ya. Jadi dan Mbak Lulu, terima kasih atas wawancaranya dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.